Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah kantor Kementerian Sosial di Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat hari Selasa kemarin. Penggeledahan ini pun disaksikan oleh Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Penggeledahan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK berlangsung selama 8 jam di sejumlah ruangan, termasuk di ruang Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Dayasos. Penggeledahan berkaitan dengan kasus dugaan korupsi penyaluran beras bantuan sosial Bansos untuk program Keluarga Harapan tahun anggaran 2020-2021 di Kementerian Sosial. Staf khusus Menteri Sosial Bidang Komunikasi dan Media Massa Don Rozano Sigit pun menegaskan pihaknya kooperatif untuk memenuhi permintaan penyidik KPK. Tadi tim datang ke Kementerian Sosial, datang untuk menemui Ibu Menteri untuk menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan tersebut. Kami menyambut dengan baik dan kami memberikan secara korporatif memenuhi permintaan-permintaan yang dilakukan oleh tim penyidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia. Ruangan siapa yang digeledah, Pak? Ruangan siapa yang digeledah? Ya, ruangan yang terkait dengan kasus tersebut, gitu kan ya. Jadi Dirjen Dayasos atau Dirjen Dayasos atau Direktorat Jenderal Dayasos. Korupsi penyaluran beras Bansos ini juga diduga melibatkan satu anak perusahaan BUMN yang bergerak di bidang logistik, yakni PT Bandagara Reksa Logistik dan sejumlah pihak swasta. KPK juga telah meminta Ditjen Imigrasi mencegah mantan Direktur Utama PT Transjakarta, Kunchoro Wibowo, untuk bepergian ke luar negeri. Kunchoro diketahui pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Bandagara Reksa Logistik. Kegiatan penggeledahan yang dilakukan oleh tim penyidik KPK di Kementerian Sosial dalam rangka untuk terus mengumpulkan dan melengkapi alat bukti yang telah kami miliki terkait dugaan tindak pidana korupsi penyaluran bantuan sosial berupa beras untuk program Keluarga Harapan tahun 2020 sampai 2021 di Kementerian Sosial. Kami akan sampaikan perkembangan dari kegiatan dimaksud setelah memastikan seluruh prosesnya telah selesai dilakukan oleh tim penyidik KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi kembali aktif mengusut kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial Bansos beras untuk keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan tahun 2020-2021 di Kementerian Sosial. Kantor Kemensos di kawasan Salemba, Jakarta digeledah tim penyidik KPK pada hari Selasa 23 Mei 2023. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Menteri Sosial Tri Risma hari ini menegaskan bahwa dirinya tidak mengetahui soal kasus korupsi bantuan sosial beras keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan tahun 2020-2021. Risma juga mengungkapkan saat itu dirinya belumlah menjabat menjadi seorang menteri sosial. Saya sudah sampaikan ini beberapa kali ke teman-teman media. Karena ini kejadiannya tahun 2020. Nah, sehingga saya tidak mau, oh ya ternyata betul berita acaranya adalah masalah BGR dan itu tahun 2020. Jadi saya dilantik Pak Presiden itu 27 Desember 2020. Kejadiannya ini sekitar bulan September ya. September dan tadi saya masih dilengkapi oleh BPKP. Tadi saya ke BPKP tapi untuk hal yang lain saya konsultasi. Saya ke sana, saya masih ditunjukkan hasilnya. Jadi saya nggak tahu. Jadi kalau teman-teman tanya itu masalahnya gimana, saya nggak tahu. Hanya yang saya tahu ini aneh gitu loh. Waktu saya baca, kenapa yang duitnya di Dayasos, kenapa kemudian ada orang dari Lijamsos turun serta, itu saja yang saya heran. Tapi kan saya tidak tahu case kejadiannya tuh kayak apa. Lalu bagaimana informasi terbaru soal kasus korupsi penyaluran beras bantuan sosial di Kemensos? Ya, saat ini kami pemirsa mengajak Anda menuju ke rekan kami ada Prita Zeka akan melaporkan langsung dari gedung KPK. Silakan Prita Zeka dengan laporan Anda.
Ya, selamat petang Andro dan juga Tisa. Saat ini kami sudah berada di KPK dan atas penggeledahannya dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di kantor Kementerian Sosial yang dilaksanakan pada 23 Mei 2023 kemarin. Akhirnya Menteri Sosial Tri Risma Hari ini buka suara soal dugaan kasus korupsi ini, pemirsa. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak tahu menahu soal dugaan kasus korupsi bantuan sosial beras ini yang dalam anggarannya 2020-2021. Ia juga menegaskan bahwa pada saat penyelenggaraan bantuan sosial ini, ia mengatakan bahwa dirinya belum menjabat sebagai Menteri Sosial. Selain itu, pemirsa, ia mengatakan bahwa memang penggeledahan ini atas sepengetahuan dirinya, di mana pada saat penggeledahan ini terjadi, ia sedang melaksanakan rapat dan ia sempat berbincang, bahkan juga sempat melihat BAP yang diberikan oleh KPK atas dasar penggeledahan ini, yaitu dugaan korupsi bantuan sosial beras untuk penerima PKH dan juga KPM atau keluarga penerima manfaat tahun 2020-2021 di Kementerian Sosial. Namun ia mengatakan bahwa memang ada yang janggal atau yang aneh dalam penyelenggaraan bantuan sosial ini, di mana terutamanya yaitu dalam penyelenggaraan anggaran. Ia mengatakan bahwa diketahui bahwa anggaran tersebut ada di divisi Dayasos dan yang terjadi kemudian ada orang dari Lijamsos yang turut serta. Ia juga mengatakan bahwa para oknum yang terlibat di dalam kasus ini telah dimutasi dan tidak ada di pusat, tetapi Risma tidak menyebut kemana tempatnya saat ini. Nah, pada saat penggeledahan tersebut dilaksanakan, pemirsa, KPK juga meminta kepada Kementerian Sosial beberapa dokumen soal penyelenggaraan bantuan sosial ini. Mereka juga mengamankan barang elektronik yang dibawa oleh penyidik KPK. Penggeledahan ini dilakukan di ruangan Ditjen Dayasos, yaitu di 2 ruangan, dan saat ini sudah disegel oleh KPK. Dan atas kasus dugaan korupsi ini kemudian KPK menetapkan ada 6 tersangka, pemirsa. Salah satunya yaitu mantan Direktur Utama PT Transjakarta yaitu Kunchoro Wibowo, di mana dugaan korupsi berlangsung saat Kunchoro Wibowo ini menjabat sebagai Direktur Utama PT Bandagara Reksa Logistik yang merupakan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang logistik. Dan juga KPK mengatakan bahwa memang ada larangan atau mencegah Kunchoro untuk berpergian ke luar negeri sejak Februari 2023 lalu. Itu saja yang bisa kami kabarkan. Kembalikannya di studio. Tisa. Prita Zega mengabarkan langsung dari gedung KPK Jakarta. Terima kasih.